Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke video ini untuk mempelajari aplikasi Earcam. Pada video ini secara spesifik kita akan membahas persoalan yang sering ditanyakan oleh madrasah, yaitu bagaimana jika dana APBN BOS terlambat turun, apa yang harus dilakukan di aplikasi Earcam. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh yang keliru dari bagaimana madrasah gagal memahami persoalan ini. Ini sebagai contohnya, yaitu adalah bagaimana bisa ada minus di saldo. Ini adalah kekeliruan mendasar yang dilakukan oleh madrasah karena madrasah tidak memahami konsepsi basic dari pengeluaran kegiatan. Cuplikan ini adalah cuplikan real dari apa yang dikerjakan oleh madrasah di aplikasi Earcam. Ini menunjukkan bahwa ada pemahaman yang tidak berkesinambungan saat dilakukan BIMTEK dengan pengerjaan, atau madrasah yang bersangkutan tidak memahami secara mendalam mengenai konsep pengeluaran kegiatan. Pun demikian dengan selanjutnya. Nah, kenapa kok bisa minus ini terjadi? Pada umumnya, yang sering saya temui adalah karena tanggal realisasi pengeluaran kegiatan itu dibuat lebih awal daripada tanggal realisasi pendapatannya. Itu ya, harusnya tanggal realisasi pendapatan itu dibuat lebih awal dibandingkan pengeluaran kegiatan atau pindah bukunya ya. Sebagai contoh, pada kasus-kasus di atas kita bisa mengetahui bahwasanya pembelian ATK sebagai contoh itu ya, tanggal 15 Januari atau tanggal 23 Februari atau tanggal berapa di 26 Februari. Tetapi dana BOS pada waktu itu turunnya tanggal 9 April. Jadi tanggal realisasinya dibuat tanggal 15 Januari, tanggal 23 Februari, tanggal 26 Februari, tetapi dana BOS sesungguhnya baru turun tanggal 9 April. Di aplikasi Earcam versi 1 memang konsepnya adalah membutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Sistem di Earcam versi 1 belum memproteksi pengguna agar terhindar dari kekeliruan ini, sehingga kita perlu benar-benar berhati-hati. Harusnya pembelian ATK itu dibuat sebagai tanggal nota, sedangkan tanggal realisasi pengeluaran kegiatan pembelian ATK tersebut yaitu dibuatnya setelah dana BOS turun. Artinya kalau dana BOS turun tanggal 9 April, maka pembelian ATK harusnya tanggal realisasinya tanggal 9 April juga, walaupun tanggal notanya 15 Januari. Atau apabila misalnya pindah buku, ini kan realisasi pendapatannya ya. Misalnya pindah bukunya sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya, maka harusnya realisasi pengeluaran kegiatan itu dibuatnya setelah pindah buku, jangan setelah dia realisasi pendapatan. Jadi berbasis pada konsep yang terjadi di madrasah gitu ya. Kita akan coba secara real bagaimana konsepnya itu sebaiknya dilaksanakan oleh madrasah di aplikasi Earcam. Nah, kita langsung ke aplikasinya. Seperti biasa, silahkan bendahara login ke aplikasi Earcam. Kemudian di aplikasi Earcam, kita klik menu pengeluaran kegiatan. Di sini akan kami contohkan menggunakan kegiatannya berupa kegiatan PPDB ya, tetapi anggaplah PPDB itu terjadi di bulan Januari atau bulan Februari. Anggaplah seperti itu dulu karena kami belum membuat kegiatan dan komponen biaya yang terkait ya. Oke, tipe kasnya kita buat seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Nah, tanggal notanya itu tadi kita buat misalnya 23 Februari ya, sesuai dengan yang punyanya madrasah tadi ya. Belinya misalnya tanggal 9 pagi. Oke, baik. Kemudian di sini bisa kasih keterangan. Misalnya keterangan adalah realisasi ya setelah dana BOS turun. Nah, ya. Artinya pada waktu itu dana BOS-nya belum turun gitu. Ini untuk memberitahu atau mengingatkan kepada setiap pembacanya.
komponen biayanya ya, ini saya buat seperti ini ya. Ya, ini pembelian ATK-nya ya. Ini kemudian harga satuannya kita buat sama ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Ingat, komponen yang penting di sini adalah tanggal nota. Kita kemudian simpan. Setelah itu seperti biasa ya, kita akan melihat kondisinya nanti setelah Kamat menyetujui ya. Ini kita ke Kamat dulu untuk persetujuan ya. Silahkan Kamat login, kemudian ke item pengeluaran kegiatan yang dimaksud, kemudian kita klik persetujuan seperti biasa. Kita kembali lagi ke bendahara untuk memasukkan tanggal realisasi. Pada akunnya bendahara saat memasukkan tanggal realisasi ya, kita klik aksi tanggal realisasi, maka kemudian tanggal realisasinya yang kita buat adalah setelah dana bos itu realisasi pendapatannya kita nyatakan, misalnya kita menyatakan di tanggal 9 April. Tetapi kemudian kita baru mau ngambil narik buku atau tarik uang pendapatannya ya, tarik tunainya itu di tanggal 12, berarti jangan di tanggal 9, walaupun realisasi pendapatannya tanggal 9. Kenapa? Karena kan kita merealisasikan itu berdasarkan penarikannya. Nanti nggak sinkron antara BKU, realisasinya di BKU, kemudian nanti penarikannya. Jadi agar sinkron adalah tarik dulu, baru kemudian kita bayarkan kegiatan tersebut di tanggal 12 setelah kita melakukan penarikan gitu. Misalnya penarikannya jam 9, maka kita pengeluarannya di jam 10 gitu. Jadi ini biar susunannya flowchart-nya itu menjadi teratur gitu ya. Nah, untuk nomor referensi kita tulis sembarang, nanti silahkan diatur sesuai dengan petunjuk yang sering kami sampaikan di video ini ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian ada yang sering bertanya pada kami mengenai nanti berarti di dashboardnya nggak bagus dong Pak di AKB-nya. Kan itu kan pengeluarannya Februari, tetapi realisasinya di bulan yang lain gitu kan, di bulan yang kita tanggal realisasikan sehingga nanti warna birunya ini akan melebihi dari perencanaan. Ya nggak apa-apa, karena memang begitu kondisi anomalinya yang terjadi gitu ya. Semoga bisa membantu madrasah sehingga nanti BKU-nya tidak minus-minus seperti itu. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.